Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Asep Yuhyun. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Kita lanjut saja langsung pada halaman 83 ada kegiatan ayo membaca, yaitu kalian harus membaca sebuah teks untuk menambah pengetahuan kalian. Lalu pada halaman 84-nya kita akan diminta untuk menuliskan informasi dari setiap paragraf. Oke, kita langsung saja pada paragraf 1, yaitu terdapat topik masalah. Topik masalahnya adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Di paragraf 2 terdapat deret penjelas. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Pada paragraf 3 terdapat kesimpulan dan juga pesan atau pendapat pribadi penulis. Tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Nah, pada halaman 85 kalian diminta untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Pada halaman 85 sampai 86 disajikan gambar, bahan, serta langkah kerja untuk membantu kalian. Nah, kali ini Bapak akan membantu teman-teman dalam mengerjakannya. Tentu kalian butuh gambar rancangan paralel lalu lintas. Berikut ini Bapak buatkan contohnya. Ini contohnya ya, jadi gambar rangkaian lampu sederhananya seperti ini. Ini merah biasanya lampunya. Ini kuning, ini hijau. Kita lanjutkan, kurang lebih seperti itu gambarnya. Nah, di sini ada rancangan instalasi komponennya. Ini kan ada gambar merah, ini sudah di dalam dus ya atau kardus. Ini saklarnya 3. Ini warna kuning, hijau, dan baterainya 3. Nah, setelah kalian selesai melakukan percobaan, kalian diminta laporan percobaan seperti yang ditunjukkan pada halaman 87. Jadi laporan kegiatan percobaan, nama percobaannya membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuannya untuk apa? 1. Mengetahui sebab lampu lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih mati. 2. Mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Dan 3. Melatih kreativitas. Nah, alat-alatnya apa aja? Bahannya yang pertama kardus bekas sepatu, 3 buah lola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Alat yang diperlukan yaitu gunting kecil dan isolasi plastik. Nah, ini langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan kardus dan buka tutup atasnya. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran pada permukaan kardus bawah. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Ya, kita buat 2 sekat. Kalian bisa menggunakan potongan kardus lain sebagai sekat. Nah, potong masing-masing kertas warna yang luasnya bisa menutupi masing-masing lubang tadi. Yang paling atas warna merah ya. Nah, kemudian tempelkan kertas untuk menutupi lubang sesuai urutan lampu lalu lintas, yaitu yang paling atas merah, kedua kuning, dan paling bawah hijau. Kertas ditempel pada permukaan dalam kardus sepatu. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Buat lubang untuk menempatkan saklar di sisi samping dari kardus sepatu. Rangkai kabel untuk menghubungkan setiap komponen. Lapisi setiap sambungan kabel dengan solasi. Pastikan rangkaian telah bekerja dengan baik
dan lampu dapat menyala. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil, rangkaian lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 yaitu merah, lampu 2 kuning, dan lampu 3 hijau. Ketika rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak mempengaruhi rangkaian lain. Nah, kita pada halaman 92 akan diajak memperhatikan sebuah gambar ya, dan kalian diminta menjawab pertanyaan pada tabel berdasarkan ketiga gambar tersebut. Yang pertama gambar buang sampah sembarangan, kedua gambarnya tidur, dan ketiga berdiskusi kelompok. Nah, di sini pada halaman 92 pertanyaan yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Itu membuang sampah pada tempatnya ya. Yang gambar pertama itu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang gambar ketiga mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1 belum, gambar 2 juga belum, dan gambar 3 sudah. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar 1, jika banjir, dia sendiri juga ikut terdampak. Lalu kalau gambar kedua, nilai sekolah turun. Dan gambar ketiga, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Pertama, yang buang sampah ya, gambar pertama lingkungan menjadi kotor, dapat menimbulkan banjir ya. Kalau gambar 2 itu nggak ada, gambar 3 meja tetap bersih. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Yang pertama tentu membuat orang lain tidak nyaman kalau yang gambar 1 yang buang sampah ini. Dan jika banjir, banyak orang akan terdampak. Nah, kalau gambar 2 itu karena orang malas ya, orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok. Nah, gambar 3 yang berdiskusi dan bekerja kelompok, itu dampaknya dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, pada halaman 93 kalian diminta mengisi tabel. Ya, tabel ini yaitu berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelajar serta dampak jika tidak melaksanakannya. Seperti yang pertama, yaitu kewajiban pelajar yaitu rajin belajar. Kalau tidak melaksanakan kewajiban ini, dampaknya tentu nilai sekolahnya rendah. Lalu menyelesaikan tugas tepat waktu, dampak kalau tidak mengerjakannya tugas menjadi menumpuk. Yang ketiga, kewajibannya menaati peraturan sekolah, kalau tidak dilaksanakan yang mendapatkan hukuman. Yang keempat, menghormati guru, kalau tidak dilaksanakan ya kurang mendapat perhatian dari guru. Yang kelima, menjaga kerukunan dengan teman. Nah, dampaknya itu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Lalu pada halaman 93 kalian terdapat penjelasan tentang kalimat efektif serta contohnya. Kemudian kalian diminta menulis kembali kalimat tidak efektif dari teks si kotak ajaib lalu diubah ke kalimat efektif ya. Ini halaman 94 ya, kalimat tidak efektifnya yang pertama. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, ini bisa jadikan kalimat efektif yaitu penemu yang pertama kali. Jadi pada kesempatan itu dicoret sampai untuk itu ya. Karena itu membuat maknanya menjadi tidak jelas. Ya. Nah, yang kalimat kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini para itu sudah menunjukkan jumlah banyak, bapak-bapak sudah menunjukkan jumlah banyak, dan ibu-ibu juga sudah menunjukkan jumlah yang banyak. Sehingga salah satu dicoret itu kata paranya ya. Karena memboroskan kata. Ini kita coret. Jadi kalimat efektifnya di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang ya. Ini juga pemborosan kata karena sudah ada lalu, ada kemudian pula. Nah, ini merupakan satu makna ya. Nah, kita coret kemudiannya sehingga kalimat efektifnya menjadi lalu televisi terus berkembang. Baik, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.